Iya, ketemu lagi di obrolan Manci dan Minda. Kemarin saya menulis tentang Leticia dengan kata nakal, Leticia nakal. Tapi banyak yang protes, jangan pakai kata nakal dong gitu. Jangan pakai kata itu adalah kata yang jelek dan itu sama aja mendoakan anak menjadi nakal. Atau ingat kata-kata itu adalah doa. Oke, konteksnya adalah saya nanya sama Leticia saat itu kenapa mukul adiknya, Nael dan Eches gitu. Terus katanya karena mereka nakal. Lalu saya merespons kata-kata itu. Jadi sebenarnya saya merespons kata-katanya Leticia dan tapi ini menarik buat dibahas. Kenapa orang tua tidak boleh menggunakan kata nakal? Lebih baik menggantinya dengan kata-kata misalnya soleh atau kreatif gitu. Banyak yang bilang kreatif sih. Menurut saya, Minda dulu deh. Kalau menurut saya, kalau kita ganti kata-kata, suatu kata dengan kata lain, itu pasti apa yang akan kita sampaikan tidak akan nyampe gitu. Seperti contohnya kata nakal diganti misalnya dengan kreatif. Itu kan artinya juga udah jauh berbeda. Iya. Apa yang dilakuin Leticia kalau kita bilang bahwa kalau mukul adik kamu tuh kreatif, gimana coba ya? Leticia, kamu mukul adikmu ya? Iya pak, kamu kreatif. Gimana coba kalau seperti itu? Yang ada nanti dia jadi pengen kreatif terus. Dan dia nggak tahu bahwa yang dilakuin itu salah. Jadi sebenarnya kita harus ngasih tahu sama anak-anak bahwa pada saat dia nakal, dan jangan diulangin lagi. Ya kalau kreatif ya kreatif, itu beda lagi ya. Kecuali kayak misalnya gini, kayak lagi mainan nih, Chat gitu. lagi main coloring atau yang lain-lain, terus dia ngeberantakin atau dia Chatnya kemana-mana, ke tembok lah, di bangku, di meja, itu bukan nakal, itu bisa dibilang memang kreatif ya, oke. Tapi tetap dia harus dikasih tahu ya bahwa jangan begitu karena bisa bikin kotor atau bikin rumahnya jadi nggak bagus. Itu kalau untuk itu boleh menggunakan kata-kata kreatif. Ya jadi Bukan nakal ya kalau itu ya. Jadi buat ibu-ibu yang Suka kasih komentar, yang kasih komentar yang agak baper, jangan terlalu baper, jangan terlalu ala-ala sinetron gitu deh. Kita ini kan bukan main sinetron, kita ini lagi dunia nyata gitu. Maksudnya jangan selalu negatif thinking gitu. Kalau misalnya ibu-ibu tidak pengen anak kita kenapa-kenapa atau tidak ingin anak kita diperlakukan buruk, apalagi kita justru yang orang yang paling nggak mau gitu anak kita kenapa-kenapa. ya karena orang tuanya ya. Orang tuanya. Jadi sebagaimanapun kita nggak akan ngedoain anak Justru kita. kita nggak mau anak-anak kita nakal gitu. Ya ada juga sih tapi yang bilang digantinya dengan kata-kata misalnya itu kurang baik. Itu saya setuju kalau kurang baik. Ya itu juga saya setuju. Oke, mungkin itu bisa dipikirkan, tapi biar bagaimanapun mereka harus tetap tahu bahwa nakal itu artinya adalah apa gitu. Ini kan sekalian mengajarkan kosakata baru. Iya. Yang jangan dilakukan sama mereka. Anak-anak ini kan akan tumbuh besar jadi orang dewasa gitu. Dan dia pasti juga akan melakukan apa yang kita lakukan ke mereka Nanti ke anak-anaknya. Jadi ya kami rasa sih kita harus mengajarkan itu ke mereka. Kata-kata nakal itu jangan dikatakan apabila misalnya lagi biasa-biasa aja nakal banget kamu. Atau misalnya dia anak itu lagi diem aja terus kita tiba-tiba nakal-nakalin dia gitu. Anak nakal. Anak nakal, sini deh. Anak nakal. Udah makan belum? Gitu, yang akhirnya itu terdoktrin sama dia. Atau juga marahin atau ngasih tahu dia tapi begini. Kamu tuh nakal banget, breng. Atau nggak sambil dipukul gitu misalnya, atau ditabok atau diceples gitu. Nakal banget kamu. Wow. Nah itu baru nggak boleh. Nah itu nggak boleh. Kami mengerti sih maksudnya, kami mengerti. Tapi dalam konteks ini kami mengajarkan tentang kata-kata nakal dan itu tidak boleh dilakukan. Dan tidak ada niat doa. Kita berdoa agar dia nakal terus. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali lah, masa kita niatnya mau doa. Pun nggak ada gitu. Justru kita niat dia lebih baik. Justru kadang-kadang kita malah pas dikasih tahu gitu malah masa sih kita jadi ngedoain anak kita jelek, nakal gitu. Boleh mencintai keluarga kami, anak-anak kami, terima kasih banget. Tapi jangan berkomentar yang justru merusak kondisi sekarang. Ya kadang-kadang komentar-komentar itu bisa bikin pro kontra, akhirnya malah jadi merusak gitu. Jadi ya udah gitu aja. Jangan lupa senyum. Nanti dulu, ini dari mana? Lapros Beach. Dari Lapros Beach atau gimana pun nyebutnya itu di Sydney. Kita membuat obrolan ini. Jangan lupa senyum hari ini. Ting.
Ribet deh kalau punya rambut. Nah kalau kayak aku kan enak gundul. Gak perlu mikirin salon. Kenapa?